Subei memasuki toilet sekolah dengan pikiran yang masih terasa kabur, seolah diselimuti kabut tipis. Ia samar-samar mendengar suara dari bilik toilet paling dalam, tetapi tidak jelas. Pada awalnya, ia tidak terlalu memedulikannya, sampai tiba-tiba kesadarannya menjadi jernih dan ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Upacara pembukaan sekolah seharusnya segera dimulai. Berdasarkan pengalamannya, toilet pada jam seperti ini biasanya dipenuhi siswa yang memanfaatkannya sebelum rangkaian pidato panjang dimulai. Namun, toilet tersebut justru terasa sunyi dan kosong, kecuali bilik paling dalam yang tampaknya masih digunakan seseorang. Semua bilik lainnya kosong. Subei baru kemudian menoleh dan menyadari bahwa di pintu masuk toilet telah terpasang sebuah papan peringatan berwarna kuning, yang tanpa diragukan lagi bertuliskan larangan masuk. Ia tidak mengerti bagaimana dirinya bisa melewati papan itu tanpa menyadarinya lebih awal. Sebelum sempat memikirkan lebih jauh, naluri Subei yang terasa oleh pelatihan dari ayahnya yang berlatar belakang militer menangkap adanya gerakan yang sangat samar di belakangnya. Ada seseorang yang mendekat. Secara refleks, ia memperlambat napas dan tidak menoleh. Ia berpura-pura tidak menyadari apapun dan terus berjalan ke depan, seolah hendak melihat papan peringatan di pintu masuk. Keberadaan di belakangnya semakin dekat. Dalam benaknya, Subei dengan cepat menyusun gambaran berdasarkan pergerakan udara yang halus. Orang itu kemungkinan memiliki tinggi badan yang hampir sama dengannya dan baru keluar dari bilik paling dalam setelah mendengar langkah kakinya. Orang tersebut memegang senjata tajam. Suara logam yang membelah udara terdengar jelas. Pada saat yang tepat sebelum belati itu mengarah ke lehernya, Subei dengan akurat menangkap pergelangan tangan penyerang. Tanpa ragu, ia melangkah mundur dengan kaki kanan, merendahkan tubuhnya, lalu memutar pergelangan tangan dan pinggangnya untuk melempar penyerang itu melewati bahunya hingga terbanting ke lantai di depannya. Tubuh pria itu menghantam lantai dengan suara keras. Sesuai perkiraan Subei, penyerang tersebut memiliki tinggi badan yang hampir sama dengannya, mengenakan pakaian serba hitam, serta topeng perak yang hanya memperlihatkan sepasang mata ungu kemerahan, hidung, dan mulut. Belati yang digunakannya terlepas dari genggaman dan terjatuh ke lantai. Langkah kaki cepat terdengar dari luar toilet, kemungkinan staf sekolah yang datang menyelidiki keributan tersebut. Sebelum Subei sempat melepaskan topeng penyerang untuk melihat wajah aslinya, orang yang telah ia tahan itu tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang begitu saja. Subei menyadari bahwa penyerang tersebut adalah seorang pengguna kemampuan. Ekspresinya menggelap, mengetahui bahwa pelaku itu tidak mungkin ditemukan lagi. Saat ia hendak berdiri, rasa sakit mendadak menyerang kepalanya. Pandangannya menghitam, dan tubuhnya perlahan terjatuh ke lantai. Ketika membuka mata kembali, Subei mendapati dirinya berada di sebuah ruang putih murni. Ke segala arah, hanya ada warna putih tanpa batas, tanpa dinding atau tanda apapun. Tempat itu terasa seolah tidak memiliki ujung. Ia menyadari bahwa tempat ini jelas bukan ruang kesehatan atau kelas, tempat yang seharusnya ia tuju setelah pingsan. Setelah ragu sejenak, Subei memutuskan untuk bangkit. Tidak ada orang di sekitarnya, dan berpura-pura pingsan tidak akan membantunya. Lebih baik bergerak dan mencari tahu. Di ruang putih itu, hanya ada satu meja dan satu kursi, dengan dua buku yang tersusun di atas meja. Setelah memastikan tidak ada apapun selain itu, Subei duduk dan memperhatikan buku-buku tersebut. Buku pertama adalah sebuah manga dengan sampul yang menampilkan beberapa karakter mencolok. Di tengahnya ada seorang anak laki-laki berambut dan bermata hitam dengan ekspresi tegas. Di sampingnya, terdapat seorang anak laki-laki berambut coklat bermata oranye yang tersenyum lebar, serta seorang gadis berambut biru muda yang dikepang dua, bermata biru pucat, dengan mulut yang ditutup plester berbentuk X.
Judul manga itu adalah King of Abilities. Subei mengenali kata ability, yang merujuk pada kekuatan khusus yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Para pengguna kemampuan yang terdeteksi akan dikirim ke Akademi Kemampuan Tak Berujung hingga lulus. Kebetulan, Subei sendiri baru saja membangkitkan kemampuannya dan hari itu adalah hari pembukaan akademi tersebut. Ia adalah siswa baru kelas 1F. Buku kedua jauh lebih tipis, hanya beberapa halaman, dengan sampul putih polos. Setelah sekilas melihat isinya, Subei memutuskan untuk membaca manga pertama terlebih dahulu, menyadari bahwa keberadaannya di ruang ini kemungkinan bertujuan agar ia membaca kedua buku tersebut. Manga itu mengisahkan Jiang Tianming, Wu Mingbai, dan Lan Subing. Ketiganya terikat oleh sebuah kasus bunuh diri, direktur panti asuhan tempat mereka dibesarkan, yang ternyata berkaitan dengan eksperimen modifikasi manusia oleh organisasi jahat. Wu Mingbai memiliki kemampuan elemen tanah, Lan Subing membangkitkan kemampuan roh kata meski tidak bisa berbicara, dan Jiang Tianming memperoleh kemampuan panggilan kematian. Pada akhir volume, Jiang Tianming terbangun di rumah sakit dan menyebut kata yang ketiga. Subei menikmati cerita tersebut. Ia sendiri memiliki kemampuan Ger, kemampuan kelas F yang dianggap tidak berguna. Ia tidak berniat mengejar kekuatan dan hanya ingin hidup tenang setelah lulus. Namun, kebingungannya memuncak ketika ia membuka manga kedua. Cerita berlanjut dengan ketiga tokoh utama menerima surat penerimaan dari Akademi Kemampuan Tak Berujung dan ditempatkan di kelas masing-masing, termasuk kelas F. Saat membalik halaman berikutnya, Subei melihat adegan pembunuhan di toilet sekolah. Seorang siswa laki-laki tergeletak bersimbah darah, dikelilingi noda darah dan roda-roda gigi kecil yang berserakan. Melihat itu, ekspresi Subei benar-benar menghilang. Ia menyadari bahwa siswa yang tergeletak di lantai tersebut kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Subei dengan cepat menyadari adanya kejanggalan. Dari halaman manga yang baru saja ia lihat, jelas bahwa Subei di dalam manga telah mati akibat tenggorokannya digorok senjata tajam. Jika dianalisis berdasarkan ingatannya sebelum pingsan, itu berarti pria bertopeng berhasil membunuhnya dengan belati. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ia telah berhasil menghindari serangan itu, tidak terluka sama sekali, bahkan menaklukkan penyerangnya. Perbedaan antara kenyataan dan isi manga ini membuat alis Subei terangkat, dan senyum santai kembali menghiasi wajahnya. Ia lalu berbicara ke ruang kosong di sekelilingnya, menyimpulkan bahwa kematian tersebut adalah akhir hidupnya yang seharusnya. Ia menyatakan bahwa seseorang, atau sesuatu, telah menunjukkan kemungkinan masa depan itu sekaligus membantunya mengubah takdir. Ia pun mempertanyakan tujuan pihak tersebut. Ia seharusnya mengikuti alur akhir manga, tetapi di toilet sekolah, kondisi pikirannya yang semula kacau tiba-tiba menghilang, memungkinkannya menghindari kematian. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa ada pihak di balik layar yang sengaja turun tangan. Tak lama kemudian, suara imut seperti anak kecil bergema dari segala arah. Suara itu mengakui kecerdikan Subei dan menyatakan bahwa pilihannya memang tepat. Ia mengonfirmasi bahwa Subei diminta membantu menyelesaikan suatu urusan, dan sebagai gantinya, Subei akan mendapatkan kesempatan untuk mengubah nasibnya. Subei tidak terpengaruh oleh iming-iming tersebut. Dengan sikap tenang, ia langsung menanyakan apa yang harus ia lakukan. Pihak itu pun menjelaskan bahwa dunia tempat Subei berada adalah dunia manga. Sebagai manga yang ditujukan untuk pembaca umum, alurnya menuntut kemenangan pihak protagonis atas kejahatan. Namun, setelah dunia manga terbentuk sepenuhnya, muncul masalah. Kekuatan pihak antagonis ternyata terlalu besar. Jika dunia ini dibiarkan berkembang secara alami, ada kemungkinan besar protagonis mati terlalu cepat dan para penjahat justru menang.
Untuk memastikan manga bisa lolos publikasi dan tetap berjalan, pihak yang menyebut dirinya sebagai kesadaran manga memilih Subei untuk mengarahkan alur cerita agar tidak menyimpang menuju kehancuran. Subei dengan cepat menimbang situasi. Ia akan membantu membalikkan kemungkinan kemenangan pihak jahat, dan sebagai gantinya, ia mendapat peluang untuk bertahan hidup. Meski kesepakatan itu terasa tidak sepenuhnya adil, ia sadar tidak memiliki pilihan lain. Menolak berarti mati sesuai alur awal. Dibandingkan mati tanpa kejelasan, lebih baik mengambil risiko. Ia lalu menanyakan alasan mengapa dirinya yang dipilih. Kesadaran manga menjelaskan bahwa meskipun Subei adalah karakter figuran yang mati di awal cerita, ia merupakan tokoh penting yang memicu jalannya volume kedua King of Abilities. Perannya fleksibel, berbeda dengan figuran biasa. Dalam manga, jumlah karakter penting terbatas, dan Subei memenuhi syarat itu karena ia adalah karakter penting yang mati. Jika ia selamat, perannya memiliki banyak kemungkinan perkembangan. Kesadaran manga kemudian memperingatkan bahwa meskipun jalur awal diubah, status Subei sebagai figuran tetap ada. Jika ia tidak bekerja sama, ia kemungkinan besar akan mati dengan cara lain setelah keluar dari ruang ini. Peringatan itu dimaksudkan agar Subei tidak berpura-pura setuju lalu mengingkari janji. Subei pun menanyakan apakah bekerja sama berarti ia pasti selamat. Jawabannya tidak mutlak. Ia tetap figuran, tetapi memiliki kesempatan untuk mengubah statusnya menjadi karakter penting. Subei memahami bahwa bahkan karakter penting pun bisa mati, namun setidaknya ia terbebas dari kematian paksa akibat alur cerita dalam waktu dekat. Ia kemudian mengajukan pertanyaan ketiga yang lebih krusial, apa yang akan terjadi pada dunia ini jika ia gagal? Kesadaran manga menjelaskan bahwa semuanya bergantung pada keputusan penulis manga. Jika penulis membiarkan penjahat menang, dunia akan terus ada dalam kondisi tersebut. Namun, jika penulis memaksakan kemenangan protagonis dengan mengorbankan logika dan memberi perlindungan plot berlebihan, dunia akan runtuh dan kehilangan maknanya. Kesadaran manga juga menegaskan bahwa hanya ada satu kesempatan. Setelah memilih Subei, ia tidak bisa memilih kandidat lain. Manga akan mulai diserialisasikan di dunia nyata dalam waktu 1 minggu. Hal ini membuat Subei terdiam. Ia ingin hidup, tetapi beban untuk menentukan nasib seluruh dunia terasa terlalu berat. Jika ia gagal, dunia ini akan menghadapi kehancuran atau hidup dalam kekuasaan kejahatan. Dalam kondisi itu, ia bahkan sempat berpikir lebih baik mati sekarang saja. Menyadari keraguannya, kesadaran manga segera menenangkan Subei. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungannya, Subei adalah kandidat dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Jika Subei menolak, dunia hampir pasti akan binasa. Jika ia menerima, masih ada secercah harapan. Penjelasan itu sedikit menenangkan Subei. Ia lalu menanyakan perbandingan tingkat keberhasilannya dengan kandidat lain. Kesadaran manga mengungkapkan bahwa peluang Subei mencapai 3%, sementara kandidat lain bahkan tidak mencapai 0,1%. Kesadaran manga menjelaskan bahwa Subei memang pilihan terbaik. Selain faktor kecerdikan, penampilannya juga sangat menonjol. Rambut keemasannya, wajah tampan, mata ungu yang dalam, serta aura yang bisa terlihat sebagai pahlawan maupun penjahat membuatnya sangat menarik. Dari pengalaman yang diambil dari kebiasaan penulis manga di forum, wajah seperti itu hampir pasti akan langsung menarik penggemar. Menyadari perbedaan data tersebut, Subei memahami bahwa hubungan mereka bersifat saling membutuhkan, bukan sekadar ia berutang budi. Beban di hatinya pun berkurang. Dengan sikap santai, ia menyatakan kesediaannya bekerja sama, namun mempertanyakan bagaimana ia bisa mengubah arah dunia dengan kemampuannya yang lemah, yaitu memanggil roda gigi. Ia tidak merasa rendah diri dengan kemampuan kelas F tersebut dan tidak pernah berniat menjadi penyelamat dunia.
Tujuannya hanyalah hidup aman sebagai orang biasa. Kesadaran manga menanggapi bahwa ia akan memberikan sebuah cheat, sementara cara menggunakannya sepenuhnya terserah pada Subei. Mendengar itu, Subei menunjukkan ketertarikan dan menanyakan cheat tersebut, membayangkan berbagai kemampuan luar biasa seperti dalam manga. Namun jawaban yang ia terima justru sederhana dan menentukan segalanya. Cheat Subei adalah kemampuan di mana setiap informasi yang ia sampaikan, selama sepenuhnya dipercaya oleh para pembaca manga, akan berubah menjadi kenyataan. Subei terbaring di ruang kesehatan sekolah. Ia bersandar pada bantal ranjang, seragam akademinya tampak longgar di tubuhnya. Pandangannya tertuju keluar jendela dengan ekspresi tenang, namun matanya kosong, jelas menandakan bahwa pikirannya sedang bekerja keras. Sejak sadar, Subei telah menyusun kembali kejadian yang menimpanya. Seorang guru menemukan dirinya pingsan di toilet dan segera membawanya ke ruang kesehatan. Setelah diperiksa, guru kesehatan menyimpulkan bahwa ia hanya mengalami gula darah rendah dan perlu beristirahat sejenak. Setelah upacara pembukaan selesai, ia diizinkan kembali ke kelas. Waktu singkat ini menjadi kesempatan penting bagi Subei untuk mencerna seluruh informasi yang ia terima dan menyusun rencana terbaik ke depan. Saat ia kembali ke kelas, itu akan menjadi kemunculan resminya. Kesan pertama yang ia tinggalkan sangat penting karena akan memengaruhi popularitas awalnya. Namun yang lebih penting dari sekadar menarik perhatian adalah membangun sebuah citra diri. Ia membutuhkan persona yang memudahkan langkah-langkahnya di masa depan. Setelah berpikir, Subei memutuskan bahwa persona terbaik adalah sosok misterius dengan kemampuan yang kuat. Kekuatan akan meningkatkan posisinya, sementara aura misterius memberinya ruang untuk menyesuaikan diri dan menambah lapisan karakter seiring perkembangan cerita. Menjadi sosok misterius bukanlah hal sulit baginya. Ia terbiasa melihat orang-orang seperti itu saat masih bersama ayahnya, para kriminal yang gemar berbicara ambigu dan penuh kesan mendalam. Ia tahu cara menirunya. Masalah sebenarnya adalah kemampuan apa yang akan ia klaim. Kemampuan kuat terdengar menarik, tetapi ia tidak bisa sembarangan mengaku memiliki kekuatan ekstrim seperti penghenti waktu. Jika klaimnya terlalu berlebihan, kebohongannya akan langsung terbongkar, terutama karena ia berada di kelas F. Selain itu, Subei menyadari bahwa pengetahuannya tentang dunia kemampuan masih terbatas. Bisa jadi kekuatan yang ia anggap luar biasa sebenarnya biasa saja di mata pengguna kemampuan tingkat tinggi. Terlalu cepat membuka kartu hanya akan membatasi langkahnya di masa depan. Karena itu, ia harus tetap misterius. Ia juga menyadari satu hal penting, kemampuan yang ia klaim harus berkaitan dengan roda gigi. Dalam waktu dekat, pembaca belum tentu mempercayai perubahan kemampuannya, sehingga kemampuan Ger miliknya kemungkinan masih dianggap asli. Mengaitkan kemampuan baru dengan roda gigi akan memudahkannya menyamarkan kebenaran dan kebohongan. Setelah memikirkan dengan saksama, sebuah ide muncul. Destiny Ger, kemampuan yang berkaitan dengan takdir dan roda gigi. Sebagai seseorang yang mengetahui alur cerita dunia ini, ia memang memiliki hubungan erat dengan takdir. Dengan arah yang jelas, Subei kemudian memikirkan posisi karakternya. Kesadaran manga telah memperingatkannya bahwa meskipun ia lolos dari kematian awal, status figuran masih membayanginya. Jika cerita membutuhkan korban, kemungkinan besar dialah sasarannya. Ia harus menempatkan dirinya pada posisi yang membuat cerita tidak bisa sembarangan membunuhnya. Menjadi sekutu protagonis tidak menjamin keselamatan. Bahkan karakter baik yang membantu protagonis pun bisa mati dengan cepat. Maka, Subei memilih jalan lain. Jika tokoh baik tidak aman, maka ia akan menjadi tokoh jahat. Tokoh antagonis biasanya dikalahkan, bukan dibunuh secara sembarangan. Selama ia mengendalikan tingkat kejahatannya, membangun ketertarikan pembaca,
dan menyisakan ruang untuk penebusan, peluang hidupnya akan jauh lebih besar. Dengan keputusan itu, Su Bei mencabut jarum infus dari tangannya tanpa ragu, mengabaikan darah yang mengalir, lalu turun dari ranjang dan menuju toilet. Tak lama kemudian, guru kesehatan memanggilnya dari luar. Su Bei keluar dengan wajah masih basah, rambut basahnya tersibak ke belakang, menampilkan wajah yang bersih dan tampan. Ia menjawab dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Guru kesehatan terkejut melihat tangannya yang berdarah dan memarahinya sambil memaksanya kembali ke ranjang untuk memasang infus kembali. Su Bei menuruti dengan patuh, menundukkan pandangan, menyembunyikan pikirannya. Reaksi guru kesehatan membuat Su Bei menangkap sesuatu yang menarik. Akademi kemampuan tak berujung dikenal sangat aman. Namun reaksi guru kesehatan seolah menunjukkan bahwa ia menganggap Su Bei berada dalam bahaya, bukan sekadar ceroboh. Hal itu menimbulkan kecurigaan. Peran guru kesehatan tampaknya tidak sesederhana yang terlihat. Su Bei lalu berbincang santai, menanyakan sudah berapa lama guru kesehatan bekerja di akademi. Dari percakapan itu, ia dengan sengaja mengajukan pertanyaan seputar wali kelasnya, berpura-pura salah menyebut nama guru kelas F untuk memperkuat kesan polos. Guru kesehatan pun menjelaskan tentang guru Meng Huai, wali kelas F, dan kepribadiannya yang lembut. Su Bei mendengarkan dengan saksama, sambil dengan sengaja menjatuhkan tasnya dan menangkapnya kembali secara halus. Tak lama kemudian, suara riuh terdengar dari luar. Upacara telah selesai. Guru kesehatan melepas infusnya dan mempersilakannya kembali ke kelas. Su Bei berpamitan dengan santai dan pergi meninggalkan ruang kesehatan. Sesampainya di lorong kelas lantai 1, ia mengintip ke dalam kelas melalui jendela belakang. Seketika, pandangannya tertuju pada seorang anak laki-laki berambut dan bermata hitam yang menonjol di antara siswa lain. Itu adalah Jiang Tianming. Meski duduk di posisi biasa, auranya jelas berbeda dari karakter latar. Di sampingnya duduk seorang gadis berambut biru panjang, yang tak diragukan lagi adalah Lan Subing. Melihat posisi yang tepat, Su Bei menyiapkan ekspresinya dan melangkah masuk melalui pintu depan kelas. Ia menyapu ruangan dengan pandangan, lalu berjalan lurus ke arah Jiang Tianming. Dengan senyum yang telah ia latih, ia mengangkat dua jarinya ke pelipis dan memberi salam penuh gaya. Di bawah cahaya matahari yang menyinari rambut emasnya, sosok Su Bei tampak mencolok. Senyumnya santai, namun matanya memancarkan keseriusan. Dengan suara yang terdengar ringan namun syarat makna, ia mengucapkan kalimat pembuka yang akan menandai kemunculannya. Atas nama takdir, aku memberi salam padamu, jiwa paling sial tahun ini. Setelah melontarkan kalimat provokatif itu, Su Bei tidak berlama-lama. Ia menekan sisa rasa malu yang masih tertinggal, lalu melangkah cepat menuju barisan belakang dekat jendela. Di sana ada satu tempat duduk yang sangat ideal, kursi kedua dari belakang di sisi jendela. Barisan belakang dekat jendela adalah posisi klasik yang sering diasosiasikan dengan karakter penting. Namun Su Bei tidak memilih kursi paling pojok, karena kursi itu sudah ditempati seorang siswa berambut putih yang sedang tertidur dengan posisi tengkurap di atas meja. Rambut putih, duduk di pojok, dan selalu tidur, kombinasi yang menurut pengalaman membaca manga Su Bei selama bertahun-tahun jelas bukan karakter biasa. Ia memilih duduk di dekatnya dengan dua tujuan, memberi kesan kepada pembaca bahwa dirinya adalah sosok besar, sekaligus untuk mendekati karakter yang kemungkinan benar-benar penting. Jika suatu saat siswa berambut putih itu bergerak atau terlibat dengan kelompok protagonis, Su Bei akan segera mengetahuinya. Namun, ia tidak membangunkannya. Ia tahu bahwa terburu-buru hanya akan menimbulkan masalah. Lagi pula, masih ada hal lain yang perlu ia urus. Sambil mengusap telinganya yang masih terasa hangat, Su Bei mendengarkan laporan dari kesadaran manga.
Rasa canggung akibat kalimat dramatisnya tadi akhirnya menghilang. Ia mengangkat alis dengan terkejut ketika mengetahui bahwa manga King of Abilities sudah mulai diperbarui. Kesadaran manga menjelaskan bahwa yang dirilis baru sebatas teaser. Musim baru akan dimulai, sehingga perlu pemanasan lebih dulu. Di dunia nyata, seorang pembaca bernama Lin Sue menerima notifikasi di ponselnya. Melihat pesan dari temannya yang memberitahu bahwa King of Abilities telah diperbarui, ia terkejut. Tanpa ada pengumuman sebelumnya, musim kedua tampak dimulai begitu saja. Ia segera membuka aplikasi manga dan menemukan tanda pembaruan. Setelah masuk, ia menyadari bahwa yang dirilis hanyalah sebuah teaser. Meski begitu, halaman pembuka berwarna penuh langsung menarik perhatiannya. Latar gambar adalah lapangan akademi. Di tengah gambar, trio protagonis, Jiang Tianming dan dua rekannya, menjadi fokus utama, duduk berdekatan sambil tersenyum. Melihat mereka, Lin Sue teringat bagaimana ketiganya dulu saling waspada di awal musim pertama, dan kini telah menjadi sahabat dekat. Pandangan Lin Sue lalu beralih ke karakter-karakter lain dalam ilustrasi tersebut. Banyak siswa baru ditampilkan, seorang anak berambut merah yang ceria, seorang guru bertubuh besar, seorang gadis berambut pendek yang sedang membaca, serta seorang siswa berambut putih yang tampak mencolok. Informasi yang disajikan terasa padat dan menggugah antusiasmenya. Namun tiba-tiba, perhatiannya tertarik ke sudut gambar yang gelap. Di bawah bayangan pohon, terlihat sosok berambut emas yang samar, bersandar dan seolah mengamati kelompok protagonis. Sosok ini digambar buram dan kecil, mudah terlewatkan, tetapi justru kontras dengan karakter lain yang digambar jelas dan mencolok. Lin Sue merasa yakin telah menemukan petunjuk penting. Ia menandai sosok itu, mengambil tangkapan layar, dan mengirimkannya ke temannya sambil mengatakan bahwa karakter ini terasa sangat penting. Meski temannya tidak setuju dan menganggapnya hanya figuran, Lin Sue tetap bersikeras. Baginya, aura dan penampilan karakter itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Sementara itu, Su Bei juga telah meninjau pembaruan terbaru manga tersebut. Ia mendapati kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya, setelah meneliti seluruh konten teaser dengan saksama, ia hanya menemukan satu kemunculan dirinya. Kabar baiknya, kemunculan itu ada di halaman promosi musim kedua. Sayangnya, posisinya sangat tidak mencolok, tersembunyi di sudut bayangan. Jika bukan karena rambut emasnya, ia mungkin tidak akan menyadari keberadaannya sendiri. Su Bei memahami alasannya. Sebagai karakter yang seharusnya mati di awal cerita, ia tetap dianggap penting, tetapi hanya diberi tempat kecil yang tidak mengganggu komposisi gambar. Kebanyakan pembaca tidak akan menyadarinya, dan jika suatu hari menyadari setelah kematiannya, itu hanya akan dianggap sebagai telur Paskah. Setidaknya, ia masih ada di sana. Ia kemudian membuka forum manga yang selama ini sepi. Kini, forum tersebut mendidih oleh antusiasme para pembaca akibat teaser musim kedua. Diskusi dipenuhi kegembiraan, spekulasi, pujian terhadap kualitas gambar, serta pembahasan karakter baru yang menarik perhatian. Namun, tidak satu pun komentar membahas sosok Su Bei. Setelah membaca beberapa saat, Su Bei menanyakan kepada kesadaran manga apakah ia bisa memiliki akun forum. Jawabannya, ia bisa, tetapi akun itu baru akan aktif ketika cerita utama mulai diperbarui. Artinya, ia tidak bisa membangun popularitas lebih awal. Meski sedikit kecewa, Su Bei menerimanya dengan tenang. Ia menutup ponselnya dan mendongak, mendapati Jiang Tianming berdiri di hadapannya. Jiang Tianming menanyakan maksud ucapan Su Bei sebelumnya. Meski tampak tenang, jelas ia merasa aneh dengan sikap Su Bei yang lebih dulu memancing perhatian lalu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Percakapan mereka menarik perhatian banyak siswa lain di kelas. Su Bei menjawab dengan santai,
mengatakan bahwa ucapannya tadi hanyalah sebuah candaan, sambil bersandar malas di meja dengan senyum licik namun tampak polos. Jiang Tianming tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menatap Su Bei sejenak, lalu menganggapnya sebagai lelucon yang menarik. Ia kemudian mengajak Su Bei berkenalan, menyebutkan namanya, dan menyinggung bahwa mereka akan menjadi teman sekelas selama 3 tahun ke depan. Setelah itu, Jiang Tianming kembali ke tempat duduknya. Su Bei memperhatikan punggungnya dan sedikit tersenyum. Kalimat Jiang Tianming bisa ditafsirkan sebagai peringatan halus maupun niat baik, tergantung maksud Su Bei sendiri. Ia mengakui bahwa Jiang Tianming memang layak disebut protagonis rasional dan licik. Dalam volume pertama, sifat licik inilah yang justru membuatnya digemari pembaca. Su Bei menyadari bahwa Jiang Tianming jelas tidak sepenuhnya percaya pada penjelasannya, tetapi memilih untuk tidak mendesak. Itu adalah langkah yang sangat cerdas. Ia juga tahu bahwa jika Jiang Tianming menemukan kebohongannya, konsekuensinya akan berbahaya. Dengan nada pelan, Su Bei bergumam pada dirinya sendiri bahwa menjadi pembohong terasa sangat tidak nyaman. Ia harus segera mengubah kebohongan itu menjadi kenyataan. Setelah kembali ke tempat duduknya, Jiang Tianming mendengar Lan Subing bertanya dengan suara sedikit serak tentang Su Bei. Sebagai seorang yang sangat tertutup secara sosial, Lan Subing hanya mampu berbicara dengan orang-orang yang sudah ia kenal dengan baik. Jiang Tianming menjawab dengan tenang bahwa ia belum yakin siapa Su Bei sebenarnya, tetapi ia tidak merasakan niat jahat darinya. Sebagai seorang yatim piatu, Jiang Tianming sangat peka terhadap niat buruk orang lain. Ia menyatakan perlu memikirkan lebih dalam makna kalimat yang diucapkan Su Bei sebelumnya. Lan Subing mengangguk dan mengatakan bahwa ia akan menyelidiki identitas Su Bei setelah kembali nanti. Meskipun siswa Akademi Kemampuan tak berujung diwajibkan tinggal di asrama, pihak sekolah tidak melarang kontak dengan dunia luar. Dengan pengaruh besar milik Lan Corporation, memeriksa latar belakang seseorang bukanlah hal sulit. Jiang Tianming menyetujui hal itu. Ia terbiasa memanfaatkan kelebihan teman-temannya dan tidak ragu melakukannya, sebuah sikap pragmatis yang terbentuk dari kehidupannya sebagai yatim piatu bersama Wu Mingbai. Setelah mengatakan itu, Lan Subing kembali terdiam, merasa urusan tersebut sudah selesai. Ia mulai mempersiapkan diri secara mental untuk sesi perkenalan diri, bagian yang paling ia takuti setiap awal tahun ajaran. Sementara itu, Jiang Tianming memejamkan mata dan kembali memikirkan kalimat Su Bei, salam atas nama takdir kepada jiwa paling sial tahun ini. Secara harfiah, itu berarti Su Bei menyebut Jiang Tianming sebagai siswa paling sial di angkatan ini. Jika Su Bei berani mengatakan hal itu dengan keyakinan seperti itu, bahkan mengaitkannya dengan takdir, maka kemampuannya kemungkinan besar berhubungan dengan nasib atau keberuntungan. Namun, hal itu menimbulkan pertanyaan besar. Kemampuan semacam itu hampir mustahil ditempatkan di kelas F. Akademi sangat ketat dalam pembagian kelas. Kemampuan lemah tidak akan ditempatkan di kelas atas, dan kemampuan kuat juga tidak akan ditempatkan di kelas bawah, demi efisiensi pengajaran dan keselamatan siswa. Pengecualian hanya terjadi pada kasus khusus. Jiang Tianming sendiri adalah contohnya, karena terjadi masalah saat tes awal sehingga hanya terdeteksi memiliki kemampuan tanpa detailnya. Lan Subing juga pengecualian lain. Kemampuan World Spirit-nya seharusnya cukup untuk kelas A, tetapi kecemasan sosial parah membuatnya hampir tidak bisa berbicara, sehingga kemampuannya tidak dapat digunakan. Atas pertimbangan keinginannya dan pengaruh keluarganya, ia ditempatkan di kelas F. Wu Mingbai berbeda. Ia ditempatkan di kelas D karena kemampuannya masih perlu diasah dan tidak memungkinkan baginya masuk kelas F. Kembali ke Su Bei, jika ia benar-benar memiliki kemampuan terkait takdir, keberadaannya di kelas F berarti ia memiliki rencana besar. Dan kemungkinan besar,
rencana itu berkaitan dengan Jiang Tianming. Pikiran bahwa Su Bei mungkin mengetahui rahasianya sempat membuat Jiang Tianming mengernyit, tetapi ia segera menenangkan diri. Dari sikap Su Bei, sepertinya ia belum benar-benar mengetahui kemampuan sejatinya. Mungkin ia hanya melihat nasib buruk, dan Jiang Tianming memang merasa hidupnya tidak pernah mudah. Jika Su Bei tidak memiliki kemampuan khusus, maka alasan lain muncul, latar belakang Jiang Tianming. Sebagai yatim piatu, ia memang menyimpan rasa ingin tahu tentang orang tua kandungnya. Jika Su Bei mengenali dirinya karena alasan itu, maka kemungkinan besar kabar yang dibawa bukanlah kabar baik. Jiang Tianming memutuskan untuk menunggu. Dalam waktu sebulan, Akademi akan melakukan penilaian ulang kemampuan dan potensi. Jika Su Bei pindah kelas saat itu, berarti kemampuannya memang melihat sesuatu. Jika tidak, maka kemungkinan lain harus dipertimbangkan. Di sisi lain, suasana kelas dipenuhi obrolan kecil antar siswa. Namun, sudut tempat Su Bei duduk tetap sepi. Siswa di belakangnya tertidur, dan siswa lain enggan mendekat. Demi mempertahankan kesan misterius, Su Bei memilih diam dan menatap keluar jendela, mengamati pemandangan. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh tinggi besar masuk ke kelas. Tingginya lebih dari 1,9 meter, tubuhnya berotot, mengenakan kaos hitam sederhana dan celana kargo. Rambut hitam dan mata birunya, ditambah wajah tegas dan tatapan dalam, memancarkan pesona dewasa. Penampilannya berantakan, dengan janggut tak terurus dan rambut yang tidak rapi, tetapi justru memberikan kesan liar dan penuh karisma. Pria itu duduk santai di kursi guru dan memperkenalkan dirinya sebagai Meng Huai, wali kelas sekaligus guru olahraga. Dengan nada datar, ia memerintahkan siswa memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari kursi paling depan dekat pintu. Siswa pertama adalah Zhao Xiaoyu, seorang gadis yang langsung menarik perhatian Su Bei karena penampilannya. Ia memperkenalkan diri dengan percaya diri dan menyebutkan kemampuan Lauter. Setelah mendapat penjelasan singkat dari Meng Huai bahwa detail kemampuan boleh dirahasiakan, Zhao Xiaoyu memilih tidak menjelaskan lebih jauh. Perkenalan itu menjadi pola. Siswa-siswa berikutnya hanya menyebutkan nama dan kemampuan tanpa detail. Ketika giliran Jiang Tianming, perhatian kelas terpusat padanya. Ia memperkenalkan diri dan menyebutkan kemampuannya sebagai summon. Su Bei tahu kemampuan aslinya adalah Deat Summon, tetapi Jiang Tianming sengaja menyederhanakannya agar tidak menarik perhatian. Ia yakin dirinya tidak akan lama berada di kelas F, meski Su Bei menduga sebaliknya. Setelah Jiang Tianming kembali ke tempat duduknya, Meng Huai memanggil nama Lan Subing dengan suara keras. Gadis berambut biru itu terkejut, berdiri dengan gemetar, wajahnya memerah saat berjalan ke depan kelas. Di bawah tatapan semua orang, ia tampak sangat gugup. Meng Huai memintanya memperkenalkan diri. Di bawah tekanan, Lan Subing membungkuk dalam-dalam, lalu mengambil sebatang kapur. Dengan tangan gemetar, ia menulis namanya di papan tulis dengan tulisan yang rapi dan elegan. Saat hendak pergi, Meng Huai mengingatkannya untuk menyebutkan kemampuannya. Dengan wajah semakin merah dan telinga memerah di balik rambut birunya, Lan Subing akhirnya menulis dua kata di papan tulis. Wild Spirit. Begitu Lan Subing menuliskan nama kemampuannya di papan tulis, seluruh kelas terkejut. Berbeda dengan Summon yang masih tergolong luas, kemampuan Wild Spirit jelas merupakan kemampuan yang sangat berguna. Bahkan versi terlemahnya pun tidak mungkin dianggap sampah. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana kemampuan seperti itu bisa ditempatkan di kelas F. Semua siswa kelas F diketahui memiliki satu kesamaan, yaitu kemampuan mereka hampir tidak berguna. Namun, Wild Spirit jelas tidak termasuk di dalam kategori itu. Beberapa siswa yang cukup cerdas mulai mengamati sikap dan kondisi Lan Subing,
perlahan menyusun dugaan mereka sendiri. Mengira semuanya telah selesai, Lan Subing menghela napas lega. Ia segera mengambil penghapus dan mulai menghapus tulisan di papan tulis. Setiap huruf yang terhapus membuat hatinya seperti dipenuhi kembang api kecil, merayakan keberhasilannya melewati cobaan besar itu. Namun tepat saat ia meletakkan kembali kotak kapur dan penghapus, Meng Huai tersenyum ramah dan berkata bahwa alangkah baiknya jika Lan Subing menyapa teman-teman sekelasnya, karena mereka akan menjadi teman selama 3 tahun ke depan. Sekejap, seluruh kelas menajamkan pandangan mereka ke arahnya. Gadis secantik itu, jika tidak berbicara sedikit lagi, terasa seperti kerugian besar bagi kelas F. Kapur di tangan Lan Subing patah dan jatuh ke meja guru, seakan mencerminkan kondisi batinnya yang juga retak. Dalam hatinya, ia merasa benar-benar akan membeku. Meng Huai sebenarnya menyadari betul betapa besar tekanan yang ia berikan pada Lan Subing, gadis dengan kecemasan sosial parah yang biasanya hanya berani bersembunyi di ruang kecilnya sendiri. Namun sebagai wali kelas, ia juga tahu alasan Lan Subing ditempatkan di kelas F. Salah satu tugasnya bulan ini adalah membantu mengurangi kecemasan sosialnya. Ia berharap Lan Subing setidaknya bisa mengucapkan 1 atau 2 kata. Ia percaya bahwa 1 atau 2 kata itu sangat berarti. Selama Lan Subing berbicara, alam bawah sadarnya akan mulai menerima teman-teman sekelas ini sebagai orang-orang yang bisa diajak bicara. Perlahan, ia mungkin akan mampu berbicara lebih alami. Namun, Meng Huai meremehkan dampak lingkungan asing terhadap Lan Subing. Di bawah sorotan seperti itu, naluri pertamanya adalah mencari sosok yang paling dikenalnya. Pandangannya tertuju pada Jiang Tianming. Menyadari tatapannya, Jiang Tianming langsung mengangkat tangan. Namun sebelum ia sempat dipanggil, Su Bei lebih dulu angkat bicara dengan santai, bertanya apakah Lan Subing seharusnya menyapa dengan menuliskan, "Halo semuanya," di papan tulis. Ucapan Su Bei memberi Lan Subing sebuah jalan keluar, sebuah alternatif jika ia benar-benar tidak bisa berbicara. Su Bei melakukan itu bukan murni karena kebaikan hati. Ia ingin sedikit menumpang arus cerita sekaligus menanam kesan bahwa dirinya tidak bermusuhan dengan kelompok protagonis, agar tidak terus dicurigai di kemudian hari. Meng Huai hampir memutar mata dan langsung menegurnya agar diam. Ia lalu menoleh ke Jiang Tianming dan bertanya apa yang ingin ia katakan. Meng Huai tahu hubungan Jiang Tianming dan Lan Subing sangat dekat, dan bahwa Lan Subing masuk kelas F sebagian besar karena Jiang Tianming. Namun ia juga tahu ini bukan saat yang tepat bagi Jiang Tianming untuk langsung menyelamatkannya, karena masalah Lan Subing harus dihadapi, bukan dihindari. Jiang Tianming, meski memahami maksud guru, tidak sanggup mengabaikan tatapan memohon Lan Subing. Terinspirasi oleh ucapan Su Bei, ia mengajukan solusi kompromi. Ia menjelaskan bahwa Lan Subing tidak mampu berbicara di depan banyak orang dan mengusulkan agar ia membawanya keluar untuk merekam salam perkenalan, lalu memutarnya di kelas. Ia memilih jujur mengenai kondisi Lan Subing agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Solusi itu dinilai cukup baik. Tugas tetap terlaksana dan tidak menyinggung perasaan teman-teman sekelas, meskipun efek yang diharapkan Meng Huai menjadi setengahnya. Namun melihat wajah Lan Subing yang hampir menangis karena lega, Meng Huai akhirnya menyerah dan mengizinkan mereka pergi. Perkenalan berlanjut hingga giliran Su Bei. Ia maju dengan sikap santai dan memperkenalkan diri sebagai pemilik kemampuan GER. Ia bahkan bercanda bahwa ia ingin membuka toko perkakas di masa depan dan akan memberi diskon bagi teman sekelas. Ucapan itu memancing tawa kelas. Beberapa siswa bahkan tampak tercerahkan, menyadari bahwa kemampuan yang tampaknya tidak berguna pun bisa dimanfaatkan dengan cara lain. Hanya Jiang Tianming yang merasa ada kejanggalan. Ia berbisik pada Lan Subing, mempertanyakan apakah Su Bei berkata jujur.
Lan Subing menggeleng dan menuliskan bahwa itu kemungkinan hanya penyamaran. Siswa terakhir, Feng Lan, kemudian maju dan memperkenalkan diri dengan kemampuan profesi. Kelas langsung gempar. Jika kejadian sebelumnya hanya seperti melempar batu ke danau, maka ini seperti menjatuhkan bom. Profesi adalah kemampuan langka dan sangat berharga, yang secara logika tidak mungkin berada di kelas F. Beberapa siswa yang paham dunia kemampuan langsung menyadari bahwa Feng Lan berasal dari keluarga Feng, keluarga peramal ternama. Dengan kemampuan profesi murni, status Feng Lan jelas tidak rendah, bahkan mungkin pemimpin keluarga. Tatapan penuh antusiasme tertuju padanya. Banyak yang berharap bisa menjalin hubungan baik dengannya. Su Bei juga terkejut. Meski tidak memahami politik dunia kemampuan, ia tahu betul betapa berharganya kemampuan itu. Lebih buruk lagi, kemampuan Feng Lan berada di jalur yang mirip dengan rencana citra dirinya sendiri. Persaingan seperti ini sangat tidak menguntungkan. Ia memutuskan harus mencari kesempatan untuk memahami kemampuan Feng Lan secara mendalam demi menyusun rencana yang tepat. Meng Huai bertepuk tangan keras untuk mengalihkan perhatian kelas. Dengan nada mengejek, ia menyebut mereka sebagai kelas buangan, dan menyatakan bahwa mereka tidak seharusnya bermimpi menjadi tokoh besar dengan kemampuan sampah. Ia bahkan menyebut ide Su Bei sebelumnya sebagai ide yang cukup bagus. Ucapan itu jelas memancing permusuhan. Su Bei menyadari beberapa siswa mulai memandangnya dengan tidak senang. Ia pun menyadari bahwa Meng Huai sengaja memprovokasi kelas, kemungkinan untuk menguji reaksi dan kemampuan sebenarnya. Meng Huai lalu menegaskan bahwa meskipun demikian, mereka tetap harus bertahan di dunia kemampuan selama 3 tahun, dan satu-satunya jalan hidup bagi mereka adalah melatih fisik. Kata-kata tajam itu membuat kelas gaduh. Seorang siswa berambut kuning dengan wajah berjerawat, duduk di dekat Su Bei, berdiri dan melontarkan protes keras. Su Bei langsung tahu siswa itu akan menjadi contoh. Tanpa mengangkat kepala, Meng Huai mengambil sepotong kapur dan menjentikkannya dengan kecepatan luar biasa. Kapur itu menghantam dahi siswa berambut kuning tersebut. Dengan suara berat, tubuhnya ambruk ke lantai. Meng Huai sama sekali tidak melirik siswa berambut kuning yang tergeletak di lantai. Ia hanya melambaikan tangan dengan malas dan menyuruh seseorang memindahkan anak itu kembali ke kursinya agar tidak masuk angin, sambil bercanda bahwa kepala sekolah akan merepotkannya jika ada siswa yang sakit. Beberapa siswa yang sebelumnya bercakap-cakap akrab dengan anak berambut kuning itu saling pandang, tetapi tak satu pun berani bergerak. Justru Su Bei, yang bahkan tidak memiliki hubungan dengannya, berdiri dengan santai. Ia mencengkeram kerah baju anak itu, mengangkatnya dengan mudah, lalu meletakkannya kembali ke kursi. Dengan satu dorongan ringan di punggung, tubuh anak itu langsung terkulai di atas meja, tampak seperti sedang tidur. Bagi Su Bei, pingsan dan tidur tidak ada bedanya. Berkat latihan fisik intens bertahun-tahun, kondisi tubuh Su Bei jauh melampaui siswa biasa. Pekerjaan fisik semacam ini bukan apa-apa baginya. Dalam penilaiannya, di kelas F hanya ketua kelas Mutiaren yang mungkin mampu menandingi kondisi fisiknya. Setelah selesai, ia mengangguk ke arah Meng Huai dan kembali ke tempat duduknya di bawah tatapan seluruh kelas. Siswa lain mungkin takut pada Meng Huai, tetapi Su Bei tidak. Alasannya sederhana, seseorang dengan latar belakang militer yang menjadi guru di Akademi Kemampuan tidak mungkin benar-benar mencelakai murid. Dalam pandangannya, Meng Huai hampir pasti seorang mantan tentara. Ayah Su Bei juga seorang tentara, sehingga ia sangat peka terhadap ciri-ciri profesi tersebut. Meski Meng Huai tampak malas dan urakan, cara berjalan, punggung yang refleks tegak, serta aura tubuhnya jelas menunjukkan bekas latihan militer. Selain itu, mengikuti pola cerita manga,
wali kelas seperti Meng Huai biasanya akan menjadi sekutu kelompok protagonis atau bagian dari satu arc kecil. Ia tidak mungkin langsung disingkirkan di awal tahun ajaran karena melukai siswa. Karena itu, Su Bei merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan, tindakannya barusan bisa saja memberinya lebih banyak sorotan dalam cerita. Melihat sikap Su Bei yang sama sekali tidak gentar, secercah ketertarikan muncul di mata Meng Huai. Jika Su Bei bisa menebak latar belakangnya, tentu Meng Huai juga dapat melihat bekas latihan militer pada tubuh Su Bei. Itu menarik. Dalam ingatan Meng Huai, data siswa Su Bei hanya mencatat bahwa kedua orang tuanya telah meninggal, tanpa keterangan latar belakang militer. Namun ia segera menekan rasa ingin tahunya. Murid baru kelas F belum layak mendapat perhatiannya. Ia baru akan peduli jika Su Bei benar-benar mampu naik ke kelas A. Meski begitu, ia sempat berpikir apakah mungkin seseorang dengan kemampuan sampah seperti Ger bisa mencapai kelas A. Kecuali jika kemampuan itu sebenarnya bukan Ger. Pikiran itu membuat suasana hatinya membaik. Ia lalu berkata bahwa karena hari pertama sekolah, ia tidak akan terlalu keras. Para siswa hanya perlu berlari 10 putaran lapangan sebelum makan. 10 putaran. Begitu kata-kata itu keluar, mata semua siswa membelalak. Banyak yang merasa dunia runtuh. Lapangan Akademi Endless Ability sangat luas, satu putaran mencapai 1.600 meter. 10 putaran berarti 16.000 meter. Sementara di SMP, jarak lari terjauh yang pernah mereka tempuh hanya sekitar 1.000 meter. Walaupun kebangkitan kemampuan meningkatkan fisik, lompatan sejauh itu tetap terasa mustahil. Terlebih lagi, waktu sudah hampir tengah hari. Artinya, mereka harus berlari dengan perut kosong. Sebagian besar siswa langsung menunjukkan wajah putus asa, tetapi demonstrasi kekuatan Meng Huai sebelumnya membuat mereka tak berani memprotes. Mereka hanya bisa mengeluh pelan. Dari kursi belakang, Su Bei tidak bisa melihat ekspresi mereka secara jelas, tetapi bahasa tubuh mereka sudah cukup. Kebanyakan tampak lesu dan bersandar sembarangan. Namun ada beberapa yang duduk tegak dan siap menerima tantangan, seperti Jiang Tianming dan Lan Subing. Lan Subing bahkan sudah sangat bersyukur karena tidak perlu berbicara lagi di depan kelas, sehingga urusan lari terasa sepele baginya. Sedangkan Jiang Tianming, meski kondisi fisiknya biasa akibat masa kecil yang penuh kekurangan, memiliki tekad yang luar biasa. Bahkan jika tidak mampu berlari jauh, ia tidak akan mundur sebelum mencoba. Saat menoleh ke belakang, Su Bei mendapati siswa berambut putih di kursi paling belakang sudah terbangun. Dari dekat, wajahnya tampak lebih jelas, hidung tinggi, bibir pucat namun rapi, garis wajah halus, dan yang paling mencolok adalah mata emasnya yang jernih, seolah belum tersentuh noda dunia. Rambut putihnya tergerai lembut, sedikit berantakan karena baru bangun, dengan satu helaian ahoge yang berdiri keras kepala. Anak itu menguap malas dan menatap podium dengan ekspresi bosan, bertanya apakah sekarang waktunya lari. Su Bei menjawab bahwa mereka harus berlari 10 putaran dan tidak akan mendapat makan jika belum selesai. Begitu mendengar soal makan, ekspresi anak itu langsung berubah serius. Ia berdiri tanpa ragu, meninggalkan sikap malasnya, dan berkata bahwa mereka harus cepat. Setelah berjalan beberapa langkah, ia berhenti, berbalik, dan dengan nada agak canggung mengajak Su Bei berlari bersama. Di mata Su Bei, jika anak itu tidak mengajaknya, ia juga tidak akan ikut. Untung saja usahanya tidak sia-sia. Ia memperkenalkan diri, dan anak itu menyebut namanya, Feng Lan, lalu menambahkan sapaan sopan yang jelas terasa seperti hasil didikan keluarga. Su Bei segera memberi beberapa label mental pada Feng Lan. Ia lalu mendekat, memasuki jarak pribadi, dan menanyakan stamina Feng Lan. Ia sedang menguji reaksi lawan bicaranya.
Feng Lan tampak ingin mundur, tetapi menahan diri dan menjawab bahwa staminanya seharusnya cukup baik. Melihat itu, Su Bei tidak menekan lebih jauh dan mengajaknya pergi. Beberapa siswa sudah lebih dulu menuju lapangan. Percakapannya dengan Feng Lan memang disengaja untuk sedikit memperlambat langkah. Su Bei memahami psikologi pembaca manga. Menjadi yang pertama memang menarik, tetapi karakter yang tampak menahan diri seringkali lebih disukai. Ia tahu batasannya sendiri. Staminanya bagus, tetapi masih kalah dibanding siswa lain yang memiliki kemampuan peningkat fisik. Lebih baik tidak memamerkan batas kemampuannya sekarang. Di lapangan, lintasan 1.600 meter tampak sangat luas. Tidak ada kelas lain yang berlatih. Hanya kelas F yang mendapat perlakuan sekejam ini. Meng Huai tidak mengawasi mereka. Hal itu membuat beberapa siswa mulai bergumam tentang kemungkinan mengurangi jumlah putaran atau bahkan tidak berlari sama sekali. Su Bei hanya mengamati dengan dingin. Ia yakin tingkah seperti itu hanya akan berujung pada pelajaran keras. Nasib siswa berambut kuning sebelumnya seharusnya sudah cukup menjadi peringatan. Namun itu bukan urusannya. Ia menukar pandang dengan Feng Lan dan mulai berlari. Dengan langkah panjang, Feng Lan segera menyusul kelompok depan. Namun ia segera menyadari bahwa Su Bei tidak ada di sampingnya. Saat menoleh ke belakang, ia melihat Su Bei berlari sangat pelan, hampir seperti kura-kura. Kebingungan memenuhi mata emas Feng Lan. Ia memiringkan kepala dan bertanya, heran, mengapa Su Bei tertinggal sejauh itu? Su Bei menjelaskan bahwa ia berlari pelan untuk menghemat tenaga karena ini baru putaran pertama. Ia mengatakannya dengan nada berwibawa, seolah-olah kelambanan itu adalah strategi, bukan kemalasan. Penjelasan itu terdengar masuk akal, tetapi Feng Lan tetap bingung. Menurutnya, meskipun menghemat energi, tidak perlu berlari selambat itu. Para pelari terdepan pun tidak mengerahkan seluruh tenaga, namun kecepatan mereka masih jauh di atas Su Bei. Feng Lan sengaja memperlambat langkah agar sejajar dengan Su Bei. Ia menatap lengan Su Bei yang berotot dengan saksama, lalu bertanya ragu apakah otot itu hasil dari bubuk protein. Dengan pengamatannya, otot Su Bei jelas termasuk yang terkuat di kelas, sehingga kecepatan larinya terasa tidak masuk akal. Su Bei langsung tersinggung, menegaskan bahwa dirinya boleh dihina, tetapi bukan otot hasil kerja kerasnya. Menyadari ucapannya terlalu emosional, ia berdeham dan menyuruh Feng Lan berlari lebih dulu, meyakinkan bahwa ia pasti akan menyelesaikan 10 putaran. Feng Lan ragu, tetapi ia tidak mempercepat langkah untuk bergabung dengan kelompok depan, tetap berlari di sisi Su Bei. Hal ini sedikit mengejutkan Su Bei, namun ia memilih diam dan menghemat tenaga, karena 10 putaran bukan hal ringan bahkan baginya. Di pertengahan putaran pertama, wali kelas Meng Huai turun ke lapangan. Kehadirannya membuat beberapa siswa yang ragu segera bergabung ke lintasan. Namun setelah mengamati 1 putaran penuh, Meng Huai pergi lagi. Setelah itu, barisan kembali kacau. Beberapa siswa mulai berjalan, dan 54 siswa kelas F pun terpecah menjadi 5 kelompok di lintasan. Saat memasuki putaran ke-9, kelompok itu menyusut menjadi 3. Kelompok pertama berisi 4 orang, termasuk trio protagonis, dan unggul setengah putaran. Kelompok kedua berjumlah 11 orang, dengan Su Bei dan Feng Lan berada di dalamnya tanpa mencolok. Kelompok ketiga berisi 21 orang yang sudah tidak mampu berlari dan hanya berjalan. 18 siswa lainnya telah meninggalkan lintasan. Ada yang langsung pergi makan, ada pula yang menunggu di pinggir, berniat ikut di putaran terakhir agar terlihat menyelesaikan tugas. Su Bei terengah-engah, keringat menetes dari pipinya ke tanah. Meski cuaca tidak panas, intensitas lari sangat tinggi. Namun, jika diamati oleh pelari berpengalaman,
napasnya tetap stabil dan ritmis, dan kecepatannya tidak banyak berubah sejak awal, menandakan ia masih menyimpan tenaga. Feng Lan di sampingnya terlihat jauh lebih santai, bahkan tidak terengah. Su Bei meliriknya dan menyadari bahwa pemuda berpenampilan cantik ini tidak bisa diremehkan. Ia lalu menatap kelompok depan. Yang paling menyedihkan adalah Jiang Tianming, yang berada di posisi paling belakang. Dari kejauhan saja, napas terengahnya masih terdengar. Tubuhnya basah oleh keringat, langkahnya goyah, tampak seperti akan pingsan kapan saja. Namun secara ajaib, ia tetap bertahan di ekor kelompok pertama. Su Bei bertanya-tanya apakah ini efek kemampuan Jiang Tianming. Tekad saja seharusnya tidak cukup. Namun dalam manga musim pertama, Jiang Tianming jelas bertipe pemanggil. Meski begitu, manga juga memberi petunjuk samar tentang kemampuannya, sehingga mungkin saja ada aspek peningkatan fisik. Di lorong gedung, wali kelas-kelas A yang baru saja menata siswanya berjalan keluar. Melihat Meng Huai mengamati dari jendela, ia masuk dan menanyakan apa yang sedang ia lihat, sambil menyindir bahwa Meng Huai bersantai terlalu lama mengajar kelas F. Meng Huai menjawab santai bahwa setelah mengajar beberapa angkatan kelas S, ia berhak beristirahat. Namun, ia mengakui bahwa kelas F kali ini cukup menarik. Wali kelas-kelas A memperhatikan lintasan dan menyebut Feng Lan dari keluarga Feng yang justru berada jauh di belakang. Meng Huai menambahkan bahwa bukan hanya Feng Lan yang menarik. Ia menunjuk Lan Subing, siswi berambut biru dengan kemampuan World Spirit, yang sebenarnya layak masuk kelas A jika bukan karena kecemasan sosialnya. Ia juga menunjuk Jiang Tianming, yang terlihat hampir roboh selama 4 putaran namun tetap bertahan di kelompok depan. Wali kelas-kelas A terkejut. Tanpa penjelasan Meng Huai, ia akan mengira Jiang Tianming baru saja kelelahan. Fakta bahwa ia bertahan selama 4 putaran membuat kemampuan Jiang Tianming patut dicurigai. Ketika ditanya tentang kemampuan Jiang Tianming, Meng Huai menjawab bahwa ia tidak tahu. Saat tes akademi, tidak ada kemampuan yang terpicu, tetapi alat pendeteksi memastikan ia memilikinya. Kasus itu belum terpecahkan dan akan ditanyakan lebih lanjut. Meng Huai juga menyebut bahwa Feng Lan sendiri bersikeras masuk kelas F. Dengan latar belakang keluarga Feng, sulit untuk tidak mencurigai adanya kemampuan ramalan. Wali kelas-kelas A, yang memahami reputasi keluarga Feng, menyimpulkan bahwa kemungkinan besar mereka mengirim penerus keluarga ke sini karena suatu ramalan. Meng Huai menduga target ramalan itu adalah siswa di samping Feng Lan. Ketika wali kelas-kelas A mengira itu adalah siswa berambut kuning, Meng Huai mengoreksi bahwa yang dimaksud adalah Su Bei. Ia menambahkan bahwa Su Bei jelas tidak berlari serius dan bahkan menyeret Feng Lan untuk ikut bermalas-malasan. Ia menjelaskan latar belakang Su Bei, kedua orang tua meninggal, tidak punya kerabat dekat, namun di hari pertama sudah akrab dengan pewaris keluarga Feng. Mengingat keluarga Feng dikenal tertutup dan berwibawa, kedekatan instan itu terasa janggal. Untuk mendukung kecurigaannya, Meng Huai memutar rekaman pengawasan yang memperlihatkan ucapan Su Bei kepada Jiang Tianming tentang ramalan dan kemampuan terkait. Wali kelas-kelas A langsung mengaitkannya dengan keluarga Feng dan kemampuan ramalan. Namun Meng Huai mengungkapkan bahwa kemampuan Su Bei yang terdaftar hanyalah kemampuan membuat roda gigi. Hal itu membuat wali kelas-kelas A terkejut. Meng Huai menyimpulkan bahwa kemampuan itu kemungkinan palsu, meski palsu dengan cara yang setengah-setengah, karena terlalu lemah dan tidak mencolok. Su Bei bahkan tidak tampak berusaha menyembunyikan dirinya. Meng Huai memutuskan untuk membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Setelah 10 putaran berakhir, Jiang Tianming pingsan tepat setelah melewati garis akhir. Lan Subing ingin menolong tetapi terlalu kelelahan. Tak lama kemudian, seorang anak berambut oranye datang dengan penuh semangat, menanyakan situasi,
lalu mengangkat Jiang Tianming ke pundaknya dan membawanya pergi. Su Bei mengenalinya sebagai Wu Mingbai, anggota terakhir trio protagonis. Setelah itu, Su Bei berjalan satu putaran tambahan. Karena tidak ada yang menegurnya, ia hendak memulai putaran kedua, tetapi Feng Lan menghentikannya dan mengajak makan. Su Bei setuju dan menunggu Feng Lan memimpin, namun Feng Lan justru kebingungan karena tidak tahu letak kantin. Su Bei pun memimpin jalan. Dalam buku panduan akademi, dijelaskan sistem poin. Selain poin harian, siswa bisa mendapatkan poin tambahan untuk berbagai fasilitas, termasuk kantin khusus. Kantin terbagi dua, kantin gratis dengan menu biasa dan kantin berbayar poin dengan hidangan berkualitas. Awalnya Su Bei berniat ke kantin gratis, tetapi Feng Lan mengajaknya ke kantin poin. Su Bei langsung menyimpulkan bahwa Feng Lan yang akan mentraktir. Feng Lan menyetujui tanpa keberatan. Mereka memilih paket makanan peningkat kemampuan seharga 5 poin, berisi nasi ability, daging Night Maleficent, dan sayuran khusus. Makanan ini meningkatkan kondisi fisik dan kemampuan. Saat Feng Lan menggesek kartu pelajarnya, terlihat bahwa ia memiliki 1000 poin, membuat Su Bei terkejut. Su Bei bercanda menyebut Feng Lan sebagai Sugar Daddy, yang dibalas Feng Lan dengan serius menawarkan rekomendasi orang lain yang membutuhkan, membuat Su Bei terdiam. Saat makan, Su Bei merasakan kehangatan menyebar di tubuhnya. Tak lama, 3 orang masuk ke kantin, dipimpin oleh seorang pemuda berambut perak bertali kuda bernama Si Zhaohua. Ia langsung menghampiri Feng Lan dan menanyakan kelasnya. Mendengar Feng Lan berasal dari kelas F, ia tidak melanjutkan topik itu dan hanya memperkenalkan diri pada Su Bei sebelum pergi. Seorang gadis bernama Baozu tanpa sengaja melontarkan komentar tentang kelas F. Situasi menjadi canggung, namun Si Zhaohua segera meminta maaf dan menyuruh Baozu meminta maaf secara langsung, yang dilakukannya dengan tulus. Su Bei merasa situasi itu tidak berkembang seperti klise manga dan bersyukur tidak ada konflik. Setelah makan, Su Bei menunggu Feng Lan menyelesaikan suapan terakhirnya, lalu bertanya dengan lugas apakah kemampuan Feng Lan benar-benar ramalan dan apa saja yang bisa diramalkan olehnya. Su Bei menilai dari sikap dan jumlah poin di kartu Feng Lan bahwa pemuda itu berasal dari keluarga kaya. Orang seperti itu biasanya terbiasa menghadapi berbagai intrik, sehingga Su Bei memilih bertanya secara langsung daripada berputar-putar dan justru tampak mencurigakan. Lagi pula, hampir seluruh kelas F pasti penasaran dengan kemampuan profesi, sehingga pertanyaannya tidak akan terlihat aneh. Sesuai dugaan, Feng Lan tidak menyembunyikan apapun. Sambil menelan nasi, ia menjelaskan bahwa kemampuannya memang profesi. Kemampuan itu mengonsumsi energi mental untuk meramalkan hal-hal secara acak dan samar, seperti sesuatu akan terjadi pada hari pertama sekolah. Ia juga bisa meramalkan hal yang lebih spesifik, tetapi konsumsi energinya jauh lebih besar, dan dengan kondisi saat ini, ia hanya mampu melakukannya sebulan sekali. Bagi orang lain, ramalan samar seperti itu mungkin terdengar membingungkan. Namun bagi Su Bei, kekuatan profesi Feng Lan terasa jelas dan nyata. Itu persis kemampuan yang sebelumnya ia rencanakan untuk klaim sendiri. Setelah berpikir sejenak, mata Su Bei berbinar dan ia bertanya apakah kemampuan itu tidak memiliki fungsi serangan atau pertahanan, sehingga tampak tidak berguna dalam pertempuran. Feng Lan mengangguk, lalu menggeleng, menjelaskan bahwa meski kemampuan itu sendiri tidak bersifat tempur, tetap bisa digunakan dalam konteks pertempuran. Ia kemudian menunduk melanjutkan makan. Su Bei tidak bertanya lebih jauh. Hubungan mereka belum cukup dekat untuk membahas segalanya, dan informasi yang diberikan Feng Lan sudah lebih dari cukup. Data itu segera membentuk ide baru di kepala Su Bei. Jika kemampuan Feng Lan tidak memiliki daya serang langsung,
maka ia bisa menyesuaikan rencana kemampuannya sendiri. Takdir dengan daya ofensif, bagaimana seharusnya ia mengutaknya. Setelah makan, mereka kembali ke asrama putra. Akademi Endless Ability menyediakan fasilitas yang sangat baik. Semua siswa, bahkan kelas F yang dianggap tak punya harapan, mendapatkan kamar pribadi lengkap dengan kamar mandi dalam. Karena hari pertama tidak ada kelas sore, Su Bei berpisah dengan Feng Lan, masuk ke kamarnya, dan mulai merapikan barang-barang yang berantakan sejak pagi. Sambil membereskan, ia memanggil Manga Consciousness, dan meminta salinan manga sebelumnya untuk mempelajari alur cerita. Plot arc pertama penting untuk menganalisis kepribadian trio protagonis, sementara awal arc kedua menyimpan banyak hal krusial. Manga Consciousness menjawab bahwa manga dan forum telah dipasang di ponselnya dan tampak seperti materi belajar biasa bagi orang lain. Su Bei merasa lega. Pengaturan ini aman. Bahkan jika ponselnya hilang, ia tidak perlu terlalu khawatir. Ia merasa Manga Consciousness kali ini cukup perhatian. Banyak siswa kelas bawah memang menggunakan waktu luang untuk belajar mata pelajaran akademik, sebagai persiapan kembali ke dunia normal jika gagal di jalur kemampuan. Saat membuka ponsel, ia melihat aplikasi manga dengan ikon bergambar Jiang Tianming, Lan Subing, dan Wu Mingbai. Antar mukanya sederhana, berwarna hijau, dengan dua judul, King of Abilities bagian 1 dan bagian 2. Di atasnya ada dua tab, manga dan forum. Setelah ragu sejenak, Su Bei membuka forum. Berbagai postingan bermunculan, penuh antusiasme menyambut Academy Arc, membahas karakter tampan, dan menebak makna dialog terakhir Jiang Tianming di akhir bagian 1. Salah satu topik tentang foreshadowing menarik perhatiannya. Namun ia tidak membukanya. Jika pembaca sudah menebak semuanya sekarang, manga tidak akan berlanjut. Ia kembali ke tab manga dan membuka bagian 2. Bagian 1 memang lebih panjang dan penuh informasi tersembunyi, tetapi bagian 2 jauh lebih mendesak. Sebelum benar-benar membacanya, Su Bei bertanya, jika bagian 2 aslinya dimulai dengan kematiannya, bagaimana manga akan menangani fakta bahwa ia tidak mati kali ini? Manga Consciousness terdiam sejenak sebelum menjawab jujur bahwa akan ada orang lain yang mati menggantikan posisinya. Keheningan menyelimuti kamar. Suasana menjadi begitu sunyi hingga napas pun terasa lenyap. Tak tahan dengan diam itu, Manga Consciousness hendak berbicara lagi, tetapi Su Bei memotongnya dengan tawa dingin, menebak bahwa ia akan diminta memanfaatkan kematian itu sebagai motivasi. Senyumnya tidak mengandung kehangatan apapun. Di balik poni yang menutupi mata, hanya ada dingin yang tajam. Su Bei menegaskan bahwa sejak awal, kematiannya bukan akibat kelalaian. Ia mengingat dengan jelas bagaimana pikirannya kala itu kabur, tindakannya tidak sepenuhnya di bawah kendali, sampai Manga Consciousness membangunkannya. Baik kematiannya sendiri maupun kematian pengganti, semuanya adalah kematian karena plot. Ia menolak merasa bersalah. Ia juga korban. Pembunuh sesungguhnya adalah si pembunuh, plot cerita, dan manga itu sendiri. Tidak ada alasan baginya untuk memikul rasa bersalah atau dijadikan sasaran manipulasi emosi. Perkataan itu membuat Manga Consciousness terdiam. Ia menyadari bahwa meski tidak berniat memojokkan Su Bei, ia memang salah sejak awal. Dalam desain penulis, semua karakter hanyalah ciptaan pena, dan nasib mereka ditentukan tanpa rasa bersalah. Manga Consciousness pun meminta maaf, mengakui kesalahannya. Seketika, Su Bei kembali ke senyum santainya, seolah ketegangan barusan tak pernah ada. Ia lalu menuntut kompensasi. Jika nyaris membuatnya menanggung rasa bersalah atas sebuah pembunuhan, maka sudah sepantasnya ada ganti rugi. Ia meminta untuk mensimulasikan kematian aslinya. Ia menunjuk halaman terakhir bagian 2,
tempat jasad dirinya tergeletak di kamar mandi dengan roda-roda gigi berserakan. Subei yakin bahwa sebelum mati, dirinya telah menemukan sesuatu tentang sang pembunuh. Ia tahu dirinya bukan tipe yang refleks menggunakan kemampuan untuk bertahan. Baginya, kemampuan itu hanya berguna untuk urusan mekanik. Untuk bertarung, ia lebih mengandalkan teknik fisik. Lalu mengapa ada begitu banyak roda gigi di sekitar mayat? Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ia sengaja meninggalkan petunjuk. Jumlah, susunan, atau bentuk roda gigi itu pasti mengarah pada identitas pembunuh. Ia mungkin telah melihat wajah pembunuh atau ciri penting lainnya sebelum mati. Subei membutuhkan petunjuk itu sekarang. Pertama, ia khawatir pembunuh akan menargetkannya lagi. Kedua, mengetahui alur ke depan sangat penting untuk membangun citra dirinya. Ia memahami pola manga. Pembunuh di kasus pembuka biasanya cepat ditangkap untuk memancing pembaca, atau menjadi misteri panjang yang baru terungkap di akhir cerita. Subei berharap pada kemungkinan pertama, karena kemungkinan kedua berarti bahaya berkepanjangan dan konflik besar, sesuatu yang bertentangan dengan prinsipnya untuk menghindari masalah. Apapun itu, petunjuk yang ditinggalkan sebelum kematian harus ia analisis. Ia ingin membangun persona sebagai karakter yang diam-diam mengetahui segalanya, dan ini adalah satu-satunya kesempatan termudah untuk melakukannya tanpa harus mengandalkan bocoran masa depan manga. Manga Consciousness menolak permintaan Subei untuk melihat simulasi kematiannya. Alasannya sederhana, karena peristiwa itu belum terjadi, maka ia tidak bisa melihatnya. Sama seperti masa depan yang belum terjadi, semua itu bersifat tak terlihat. Penolakan ini sekaligus mengungkap detail penting tersembunyi. Subei kemungkinan besar tidak bisa mengubah alur cerita hanya dengan mengintip isi manga di masa depan. Seolah tak berdaya, Subei mengernyitkan dahi dan mengajukan kompromi. Ia menyatakan bahwa halaman manga tersebut toh sudah digambar, sehingga ia hanya ingin melihat wujud fisik dari halaman itu saja. Bukan peristiwa, hanya gambarnya. Itu sebenarnya adalah tujuan utamanya sejak awal. Ia tahu mustahil mengalami adegan manga secara langsung. Ia hanya butuh melihat petunjuk yang ditinggalkan oleh dirinya sendiri, karena tak ada orang yang lebih memahami dirinya selain dirinya sendiri. Jika ia meminta secara langsung, kemungkinan besar manga Consciousness akan menolak. Maka ia menggunakan taktik klasik, meminta sesuatu yang berlebihan lebih dulu agar permintaan kedua terlihat ringan. Seperti yang ia perkirakan, manga Consciousness terjebak. Setelah menolak sekali dan masih diliputi rasa bersalah, ia akhirnya mengalah dan mengatakan bisa memberikan gambar setara dengan isi halaman manga tersebut. Subei langsung meminta agar ditampilkan saat itu juga. Seketika, sebuah foto muncul di ponselnya. Di layar, terlihat dirinya sendiri mengenakan seragam sekolah, tubuh bersimbah darah, tergeletak di lantai kamar mandi. Melihat kematiannya sendiri memberikan sensasi ganjil. Subei mengangkat alis dan mulai mengamati detail dengan saksama. Seperti di manga, berbagai roda gigi dengan bentuk dan ukuran berbeda berserakan di sekitar jasad, tampak acak, seolah muncul secara refleks saat bahaya. Namun Subei tahu itu mustahil. Ia tidak memiliki insting seperti itu. Roda-roda gigi tersebut pasti sengaja ditinggalkan oleh dirinya di dalam manga. Perhatiannya tertarik pada sesuatu yang janggal. Di antara banyak roda gigi, terdapat beberapa yang memiliki pola samar berwarna emas gelap. Tanpa pemahaman tentang kemampuannya, detail itu mudah terlewat. Subei tahu bahwa kemampuan Ger-nya secara teori bisa menciptakan roda gigi dengan berbagai bentuk, ukuran, dan pola. Namun sebagai pengguna baru yang belum terlatih, ia seharusnya hanya mampu menciptakan roda gigi acak. Membuat pola membutuhkan usaha ekstra. Lalu mengapa dirinya
yang sekarat menghabiskan tenaga untuk menciptakan 3 roda gigi berpola. Kesimpulannya jelas, itu adalah petunjuk tentang pembunuh. Dalam foto, tubuhnya tergeletak di depan bilik terakhir kamar mandi, dengan kaki mengarah ke pintu bilik. Ia hampir telentang. Tangan kirinya terangkat dekat wajah dalam posisi bertahan. 3 roda gigi berpola berada di posisi tertentu, 1 di dekat masing-masing bahu, dan 1 di bawah tangan kiri yang terkulai. Apa maksudnya? Apakah membentuk segitiga? Bentuknya tidak beraturan, bukan segitiga khusus yang bermakna. Apakah menunjuk pada luka di bagian tubuh tersebut? Tidak masuk akal, karena autopsi pasti dilakukan. Apakah menandakan ciri khusus pembunuh di area tersebut? Juga tidak mungkin. Ia menghadapi pembunuh secara langsung dan tidak melihat hal mencolok. Subei menatap foto itu lama, enggan melewatkan detail sekecil apapun. Lalu ia menyadari kejanggalan besar, mengapa ia bertahan dengan tangan kiri. Ia adalah orang bertangan dominan kanan. Dalam situasi berbahaya, refleks alaminya pasti menggunakan tangan kanan, kecuali jika serangan datang dari arah tertentu. Namun itu pun tidak cocok. Di bawah pengaruh alur cerita, pagi itu pikirannya kabur dan ia langsung menuju bilik terakhir kamar mandi. Berdasarkan foto, ia baru membuka pintu bilik dan langsung diserang dari dalam. Itu berarti serangan frontal. Seharusnya tangan kanan yang digunakan untuk bertahan. Kesadaran itu membuat pandangannya terkunci pada tangan kiri yang mengepal. Sebuah teori berani muncul, mungkinkah ada 1 roda gigi berpola lain yang tersembunyi di dalam genggaman tangan itu? Untuk memastikan, Subei melakukan uji coba. Ia melakukan push-up di kamarnya hingga kelelahan total, lalu memaksakan kemampuan gear-nya untuk menciptakan roda gigi berpola sebanyak mungkin. Dalam kondisi benar-benar terkuras, 4 roda gigi muncul di sekitarnya, itulah batasnya. Setelah lama terdiam, Subei tersenyum lebar ke arah langit-langit, yakin bahwa memang ada 1 roda gigi di dalam tangan tersebut. Dengan petunjuk terkonfirmasi, ia mulai memecahkan teka-teki. 4 roda gigi, 2 di bahu, 2 di tangan, apa maknanya? Jika itu bagian tubuh pembunuh, mustahil. Ia tidak melihat keanehan di tangan atau bahu pembunuh yang tertutup jubah. Maka kemungkinan lain adalah pola. Jika dihubungkan, keempat titik itu membentuk bentuk menyerupai belah ketupat. Subei bergumam bahwa mungkin pembunuh memiliki tanda berbentuk belah ketupat di bagian tubuh yang terlihat. Ini masuk akal, mengingat organisasi dalam manga sering memiliki simbol khas. Ia segera beranjak ke meja, menggambar sketsa kasar posisi jasad dan roda gigi, lalu menuliskan berbagai kemungkinan bentuk, belah ketupat, petir, panah, garpu, huruf Z. Ia meninjau kembali informasi tentang pembunuh, mata merah dan kemampuan berubah menjadi asap. Tato atau tanda kemungkinan besar akan muncul pada korban berikutnya, berguna untuk memperingatkan protagonis dan menunjukkan bahwa ia mengetahui masa depan. Setelah memutar otak cukup lama, sebuah rencana terbentuk. Melihat waktu, Subei meregangkan tubuh, membuka pintu, dan keluar kamar. Pukul 16.30 sore. Tujuannya adalah kafetaria, bukan untuk makan, melainkan untuk menyiapkan langkah berikutnya. Dalam alur manga asli, kematiannya menjadi pemicu awal cerita. Karena ia tidak mati, pemicu itu hilang. Namun cerita pasti tetap berjalan, artinya akan ada korban pengganti. Dari sini, ia menarik kesimpulan, pembunuh kabut abu-abu masih berada di dalam akademi, kemungkinan sebagai anggota sekolah. Kematian berikutnya pasti terjadi hari ini, di tempat yang mungkin dikunjungi protagonis, seperti kafetaria atau pemandian. Plot membutuhkan saksi hari ini. Jika ditunda hingga besok, ritme cerita akan rusak. Karena itu, menuju kafetaria sekarang adalah langkah proaktif.
Jika pembunuhan terjadi di sana, ia bisa menyaksikannya langsung. Jika tidak, ia akan menuju pemandian. Bahkan jika harus berjaga semalaman, ia siap. Berbekal ingatan dari kunjungan makan siang, ia sudah memetakan posisi kamera dari kafetaria hingga asrama. Ia memasuki toilet umum dengan santai, lalu keluar dengan hati-hati, menghindari sudut pandang kamera. Akademi memiliki sedikit kamera karena para pengguna kemampuan lebih mengandalkan kekuatan mereka dibanding pengawasan konvensional. Menyusuri bayangan gedung pengajaran yang tak terpantau, ia bergerak cepat menuju kafetaria. Sekitar 10 meter dari sana, ia melihat kepulan asap abu-abu tipis keluar dari jendela samping. Asap itu terlalu familiar. Mata Subei berbinar. Ia sadar bahwa instingnya benar. Ia telah tiba tepat di lokasi pembunuhan kedua.